Mister akan menjelaskan sedikit tentang konversi panjang. Nah, di sini Mister sudah menggambar tentang konversi panjang melalui tangga turunan gitu. Jadi ada tulisannya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter sampai ke milimeter. Nah, dalam konversi panjang satuannya sudah ditentukan seperti yang sebelumnya Mister ajarkan tentang besaran pokoknya. Besaran pokok dari panjang atau satuannya adalah meter. Jadi kita pakai secara keseluruhan, di ibuan akhir satuannya adalah meter, dari kilometer sampai ke milimeter. Nah, di sini Mister akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan jika terjadi turun atau naik. Nah, dalam konversi panjang, misalkan turun 1, ibaratnya menuruni tangga 1 kali dari kilometer contohnya ke hektometer, turun 1 dia akan dikali 10. Bagaimana Mister kalau dia naik 1? Kalau naik 1 dari hektometer ke kilometer, dia akan dibagi 10. Contohnya, Mister akan buat contoh soal di sini. Misalnya ada soal dikatakan 1 kilometer itu sama dengan berapa meter. Nah, di sini Mister akan tunjukkan caranya dalam menghitung menggunakan turunan tangga ini. Jadi dari kilometer ke meter kita akan menurunnya sama-sama dengan menghitungnya sama-sama dengan turunan tangganya. Dari kilometer ke hektometer 1, 2, 3. Sudah, dia ada 3 kali menuruni tangga dari kilometer ke dekameter. Ingat tadi Mister sudah bilang jika dia turun sekali dikali 10. Jadi kalau dia turun sekali kilometer ke hektometer dikali 10. Kalau turun dari hektometer ke dekameter turun 2 kali. Kalau 2 kali berarti kita ibaratnya nambahkan nolnya 1 lagi di belakang. Jadi kali 100. Kalau turun 3 kali jadi kali 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan berapa meter? Berarti sama dengan 1 dikali, karena dia turun 3 kali kita kali 1000. Jadi 1 kali 1000 adalah 1000 meter. Nah, Mister akan kasih satu lagi contoh soal. Misalkan 2 hektometer sama dengan berapa milimeter. Oke, nah kita hitung sama dengan cara yang tadi. Dari hektometer ke milimeter ada berapa kali dia menurunin? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali dia menurunin tangga tersebut. Pertama, caranya yang seperti Mister bilang tadi, tulis dulu angka 2-nya. Sudah, dikali ada 5 kali turun tangganya. Jadi kita bisa buat seperti ini, lebih gampangnya. Ada 5, berarti nolnya kita tambah ada 5. 1, 2, titik, 3, 4, 5. Ada sekitar 100.000. Tinggal kita kalikan. 2 kali 100.000 sama dengan 200.000. Jangan lupa satuannya. Satuannya adalah milimeter. Nah, bagaimana Mister kalau misalnya dia naik tangganya? Oke, tadi Mister sudah bilang kalau dia naik tangga kebalikan dari turun. Kalau tadi dia turun kali 10, naik dia dibagi 10. Misalnya Mister kasih contoh soal yang baru. Yang ketiga, 100 meter sama dengan berapa hektometer? Kan? Nah, oke. Caranya sama. Kita hitung dulu dari meter ke hektometer itu dia naik berapa kali? Ayo sama-sama kita hitung. Dari meter ke hektometer. 1, 2. Nah, dia naik 2 kali. Ketika dia naik 2 kali berarti kita bagi dengan 100. Oke. 100
100 tadi angka pertamanya dibagi dengan 2 kali naik tangga, berarti nolnya ada 2 ya. 1, 2. 100 bagi 100 sama dengan 1. Oke, benar. 1, jangan lupa satuannya adalah 1 hektometer. Oke, biar lebih paham, Mister tambahin lagi satu contoh soal lagi. Misalnya soal yang keempat. 5.000 cm sama dengan berapa meter? Oke, nah sama, kita hitung dulu cm ke meternya naik berapa dia gitu. Dari cm, ayo kita hitung sama-sama ke meter. 1, 2, sama ternyata naik 2. Berarti kalau naik 2 dibagi 100 ya, benar. Kita tulis dulu satuan sama angka yang pertamanya tadi ada 5.000. 5.000 tadi naik 2, jadi kita bagi dengan 100. Mister, ada nggak cara gampangnya kalau dalam pembagian ada? Kalau tadi contoh nomor 3, 100 bagi 100, boleh dicoret nolnya, coret 2 nolnya, coret 2 nolnya. 1 bagi 1 sama dengan 1. Nah, sama aja dengan nomor 4. 5.000 dibagi 100. Boleh coret nolnya, Mister? Boleh. Karena di sebelah kanan ada 2 nolnya. Di sebelah kiri juga kita coret nolnya 2. Tinggal angkanya berapa? 50 dibagi dengan 1. 50 bagi 1 berapa? 50. Jangan lupa satuannya adalah meter. Oke, Mister mau bahas yang kedua tentang konversi massa. Nah, di konversi massa ini hampir sama dengan polanya di dalam konversi panjang tadi. Bedanya hanya di satuannya. Ketika tadi di konversi panjang kita berbicara tentang panjang, satuannya meter. Di konversi massa kita berbicara tentang berat atau massa yang lain seperti gram. Nah, di dalam gram ini hanya berubah satuan saja. Di konversi panjang tentang kilometer, di sini kilogram, dan polanya sama, turun dikali 10, naik dibagi 10. Nah, misalnya tambahan di sampingnya itu kira-kira 1 ton sama dengan 1000 kg. Nah, kalau pernah melihat contoh seekor gajah, itu bisa aja satu gajah itu berat 1 ton, sekitar 1000 kg. Nah, satu pintal juga biasanya di dalam kita di pajak gitu ada berbicara misalnya tentang 1 pintal itu berapa, 100 kg biasanya yang beli-beli padi gitu. Terus biasanya yang suka jualan tahu ini 1 ons, buat dulu 1 ons jeruknya, 1 ons anggurnya atau segala macamnya, itu 1 ons sama dengan 100 gram, dan 1 pon itu sama dengan 500 gram atau 5 ons. Nah, Mister akan kasih contohnya dulu, pertama tentang konversi massanya yang tentang kilogram. Di sini Mister kasih contoh misalnya dengan pola yang sama, 2 dekagram sama dengan berapa gram ya. Oke, ketika sudah, kita kembali seperti cara yang sebelumnya. Dekagram ke gram, kita lihat dekagram ke gram berarti dia sedang menuruni tangga. Jadi kalau turun tangga satu kali ternyata 1 kali dikali berapa? Dikali 10, berarti sama dengan 2 kali 10, yaitu adalah 20 gram. Sudah mengerti? Jika belum mengerti atau kurang paham, misalnya kasih lagi contoh soal tentang pembagiannya. Misalnya yang kedua, saya kasih contoh 10.000 miligram itu berapa hektogram ya? Oke, mari sama-sama kita lihat. Miligram, tujuk langsung ke hektogram. Oh, dia menaiki tangga. Kalau dia menaiki tangga, kita hitung berapa kali? Mari sama-sama kita hitung.
1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia 5 kali tangga, kita bisa buat nolnya ada 5 di belakang nih. Oke, tadi 10.000. Tadi 5 kali tangga berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 100.000 ternyata. Mister boleh coret nolnya, Mister? Boleh. Di kiri 4, sini 4. 1 bagi 10. Yang jawab 10 salah ya. Yang benar jawabannya adalah 0,1. Oke, 0,1 hektogram. Nah, tadi karena Mister ada berbicara tentang ton, Mister ada bicara tentang ton, kuintal, ons, dan pons. Mister akan kasih satu contoh menggunakan yang barusan Mister sebut. Nah, yang ketiga misalnya, Mister Yosep kemarin ke kebun binatang. Mister kasih soal cerita ya. Mister Yosep kemarin ke kebun binatang nih, nengok ada 2 ekor gajah gitu. Nah, 1 ekor gajah itu beratnya adalah 2 ton. 1 gajah itu berat kali ya, sekitar 2000 kg. Nah, sementara tadi Mister nengok ada 2 gajahnya. Berarti kira-kira 1 gajah beratnya 2 ton. Kalau jadi 2 gajah kira-kira 2 ton ditambah 2 ton. Jadi 2 ton tambah 2 ton adalah 4 ton. Wah, Mister minta 4 ton ini diubah nih ke kilogram. Berapa kira-kira ya? Oke, tadi dengan catatan 1 ton sama dengan 1000 kg. Berarti Mister minta ubah ke kilogram, jadinya 4 kali 1000 kg sama dengan 4 kali 1000. Kalau kali kita bingung, Mister kasih contoh yang lebih gampang. Coba kita sama-sama menutup angka nolnya semua. Tutup saja. Sudah? Kalau sudah, lihat angka yang tersisa angka berapa? 4 dan 1. 4 dikali 1 berapa? 4 kali 1 adalah 4. Oke, kita simpan dulu di otak, misalnya ada 4. Terus kita buka yang kita tutup tadi. Oh, ada 3 nolnya. Berarti tadi 4 kali 1 adalah 4. Tadi kita 3 nolnya. Tinggal ditambah 4000 kg. Jangan lupa 1 kali. Sini yang ketiga kita akan bahas tentang konversi suhu. Di dalam suhu ada 4 yang perlu kita ketahui suhunya. Yang pertama suhu dengan nama Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga adalah Fahrenheit, dan yang keempat adalah Kelvin. Nah, Mister sudah menggambar nih. Ada 4 kira-kira termometer namanya. Jadi kalau Celcius itu, catat ya anak-anak Mister. Yang pertama Celcius itu dia titik bekunya adalah 0 derajat, titik bekunya, dan titik didihnya adalah 100 derajat. Jadi boleh kita tambah karena dia Celcius, titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Nah, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan Reaumur? Sama, titik beku dari Reaumur adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 80 derajat dan seterusnya. Nah, dan ini Fahrenheit. Nah, Fahrenheit agak sedikit beda. Jangan kita dulu fokus dengan yang Mister garis miringi. Sebenarnya dalam Fahrenheit itu titik didihnya adalah 212 derajat. Berarti maksudnya titik didih adalah titik yang panas sekali. Jadi kalau kita ibaratnya sedang memasak air, kalau kamu berani megangnya, itu sebenarnya suhunya sudah sangat-sangat tinggi. Jadi itu titik didih sampai melepuh isi air yang kita masak gitu. Nah, dalam Fahrenheit titik didihnya adalah 212 derajat dan titik bekunya adalah 32 derajat. Kelvin juga, di dalam Kelvin titik
bekunya adalah titik bekunya 273 derajat dan titik didihnya 373 derajat. Nah, bagaimana Mister? Maksudnya ada Mister buat ada 180, 180 dan 100. Nah, sebelum sampai ke sini, Mister akan jelaskan yang Mister garis miring ini. Kenapa Mister ada garis miring? Supaya kita menyamaratakan semua titik bekunya 0. Nih, supaya 0 kayak Mister buat, kita harus mengurangi suhunya. Maksudnya gimana Mister mengurangi suhunya? Kita kurangi nih. Karena tadi di Celsius dan Fahrenheit sudah 0 dan titik didihnya sudah langsung dapat. Bagaimana caranya yang Fahrenheit dan Kelvin kita harus menolkannya? Caranya adalah titik didih dikurangi titik didih dikurangi titik. Jadi kalau kira-kira kita kurangi sama-sama, 212 itu kalau dikurangi dengan 32 hasilnya 190. Titik didihnya, titik bekunya adalah 0. Sama halnya dengan Kelvin, 373 dikurang 273 adalah 100. Dan titik bekunya pasti. Nah, sampai di sini. Setelah itu, kita ambil titik bekunya semua. Sudah dapat hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan ngambil titik didihnya nih. Titik didih Celsius adalah 100, titik didih Fahrenheit 80, titik didih Fahrenheit adalah 180, dan titik didih Kelvin adalah 100. Nah, tugas kita biar lebih sederhana adalah kira-kira dari 4 angka tersebut bisa dibagi berapa biar habis dengan angka paling kecil. Ya, benar, kita bisa bagikan semuanya dengan 20. Bagi semuanya dengan 20. 100 bagi 20 80 bagi 20 4. 180 bagi 20 9. Dan 100 bagi 20